Latsar versus diklat fungsional. Apa sih bedanya? Nah, pengen tahu kan? Sini Dika kasih tahu, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini kalau misalkan kalian rasa informasi yang Dika kasih ini bermanfaat untuk banyak orang. Nah, jadi latsar dan juga diklat fungsional itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, dua pelatihan yang berbeda. Apa? Untuk menjawab itu semua, kita akan bagi ke dalam 5 pertanyaan, 5W, 1H, 6 deng. Oke, pertanyaan yang pertama apa? Jadi apa itu latsar dan apa itu diklat fungsional? Jadi latsar itu merupakan pelatihan dasar ASN yang mana nanti kita akan dibekali dengan materi-materi nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN dan juga kode etik, kode perilaku, manajemen ASN dan semua yang berhubungan dengan apa sih kewajiban dari seorang ASN tersebut dan bagaimana melaksanakan tugas di satuan kerja penempatannya masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk diklat fungsional ya, itu merupakan pelatihan jabatan fungsional yang berkaitan sama jabatan kita, tugas dan fungsi jabatan kita. Misalkan contohnya aku adalah prakom, berarti diklat fungsional peranata komputer misalkan, berarti akan dibekali dengan materi-materi tentang kekomputeran, tentang jabatan aku sebagai peranata komputer. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapa? Siapa yang akan menjadi peserta latsar? Nah, peserta latsar ini adalah semua ASN yang sudah menerima SK CPNS. Jadi kalau misalnya kalian udah menerima SK CPNS, kegiatan selanjutnya itu adalah mengikuti latsar atau pelatihan dasar. Nah, kalau untuk diklat fungsional itu pesertanya adalah jabatan fungsional tertentu. Ya, misalkan kalau misalkan diklat fungsional peranata komputer berarti menjadi pesertanya adalah para prakom. Kalau misalkan diklat fungsional analis kebijakan, maka pesertanya adalah jabatan fungsional analis kebijakan dan seterusnya. Nah, kemudian siapa sih penyelenggara dari latsar? Kalau penyelenggara latsar itu adalah instansi di mana kita berada. Misalkan saya berada di Kementerian Agama Provinsi Jambi, maka nanti penyelenggaranya adalah dari Balai Diklat begitu. Kalau misalkan di instansi pemerintah daerah ya pusat pelatihan dari instansinya tersebut. Nah, kalau untuk diklat fungsional penyelenggaranya itu adalah instansi pembina. Jadi kalau misalkan saya peranata komputer, instansi pembina saya adalah BPS, maka saya akan mengikuti diklat fungsional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Pusat gitu. Kalau misalkan teman-teman dari Arsiparis, siapa instansi pembinanya? Andri, maka yang menyelenggarakan diklat fungsionalnya dari Andrinya gitu. Kalau misalkan untuk analis kepegawaian, instansi pembinanya adalah BKN, maka yang menyelenggarakan diklat fungsionalnya adalah dari BKN begitu. Terus kalau misalkan yang di Pemda gimana? Ya tergantung instansi pembinanya siapa. Kalau Prakom tetap mengacu kepada BPS, Pusdiklat BPS begitu. Tergantung jabatannya ya, kita berbicara tentang jabatannya lagi. Beda dengan penyelenggaraan latsar. Kalau latsar itu balik ke instansinya masing-masing. Kalau instansi pemerintah daerah ya dilakukan di instansi pemerintah daerahnya. Misalkan instansi pemerintah daerah Kabupaten X, maka yang menyelenggarakan latsarnya adalah pemerintah Kabupaten X gitu. Nah, kemudian kapan sih dilaksanakan latsar dan kapan dilaksanakan diklat fungsional? Kalau untuk latsar dilaksanakan setelah kalian menerima SK. Jadi kalau sudah menerima SK CPNS, ya itu nanti tergantung dari instansinya ya. Instansinya akan menyelenggarakan bisa jadi 1 bulan setelahnya atau 2 bulan, 3 bulan dan intinya adalah sebelum 1 tahun. Yang jelas sih nanti kalau kalian sudah terima SK pasti akan diselenggarakan yang namanya latsar. Kalian pasti akan mengikuti yang namanya latsar ya, pelatihan dasar. Nah, kalau untuk diklat fungsional itu tidak tentu. Jadi tergantung dari instansi pembinanya dan koordinasinya gimana dengan instansi kalian gitu. Jadi nanti tergantung kuota pemanggilan dari instansi pembina. Nah, gimana sih diselenggarakannya? Kalau latsar itu ya tadi ya tergantung dari instansi penempatannya mau menyelenggarakannya di mana. Kalau untuk di Kementerian Agama biasanya latsarnya di Balai Diklat. Kalau misalkan saya nih di Kementerian Agama di Balai Diklat Keagamaan di wilayahnya, di wilayah kerjanya. Misalkan kalau untuk Provinsi Jambi dan Sumatera Barat itu di Balai Diklat
keagamaan Padang. Kalau misalkan untuk Lampung dan Palembang, kalau nggak salah di Balai Diklat Keagamaan Sumatera Selatan ya, Palembang. Dan begitu juga dengan teman-teman yang di instansi yang lain ya. Pasti ada Balai Diklat atau Pusdiklatnya. Nah, kalau misalkan untuk diklat fungsionalnya itu diselenggarakan di Pusdiklatnya masing-masing instansi pembina. Oke. Contohnya seperti tadi sudah saya sebutkan, kalau untuk Prakom itu di Pusdiklat BPS. Kalau untuk arsiparis itu dari ANRI, kalau analis kepegawaian dari BKN. Nah, tergantung instansi pembina dari jabatan kalian masing-masing. Nah, kenapa sih perlu diadakan latsar dan juga perlu diadakannya diklat fungsional? Nah, ada tujuannya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk latsar itu kenapa? Ya itu tadi ya, karena yang dibekali adalah materi-materi nilai-nilai dasar atau core value ASN, yaitu fungsinya untuk membentuk karakter ASN yang baru supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan atau budaya kerja di tempat penempatannya nanti yang sudah tidak baik gitu. Jadi dibekali dulu dengan nilai-nilai dasar supaya membentuk karakter ASN yang benar, yang baik, dan juga sesuai dengan core value ASN. Nah, kalian tahu nggak core value ASN itu apa? Betul sekali, core value ASN itu adalah berakhlak. Itu adalah singkatan ya, ada singkatannya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, kemudian kalau untuk diklat fungsional itu tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan acuan atau pedoman jabatan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di satuan kerja masing-masing. Nah, contohnya nih, aku baru saja menyelesaikan diklat fungsionalku sebagai peranata komputer. Jadi, memang kita punya butir kegiatan atau juknis atau pedoman yang diberikan oleh Menpan RB melalui peraturan Menpan RB nomor 32 tahun 2020 ya untuk peranata komputer. Dan ada juknis dari BPS juga ya tentang bagaimana melakukan butir kegiatan tersebut di instansi kita. Nah, tetapi bahasa itu kan tidak segampang itu kita mengerti ya. Nah, makanya dengan diadakannya diklat fungsional tadi memberikan kita pemahaman akan bagaimana kita melaksanakan tugas teknis kita sebagai jabatan peranata komputer. Nah, itu contoh untuk peranata komputer. Begitu juga untuk teman-teman yang lain, misalkan teman-teman perencana, teman-teman analis kebijakan, teman-teman arsiparis, atau peranata humas. Jadi, kalian akan dibekali dengan bagaimana kalian menjalankan tugas jabatan kalian di satuan kerja masing-masing gitu. Memberikan pedoman dan acuan. Nah, tentu saja ada outputnya ya. Output dari latsar tadi itu adalah sertifikat latsar yang nanti digunakan untuk sebagai syarat kalian diangkat menjadi PNS, pegawai negeri sipil gitu. Jadi kalau nggak punya sertifikat latsar, kalian nggak bisa diangkat jadi PNS. Nah, begitu juga dengan diklat fungsional. Kalau diklat fungsional ini dipergunakan nanti untuk kenaikan jabatan. Jadi dari pertama ke muda itu harus mengikuti diklat dan juga ada ujian kompetensinya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah ikut diklat fungsional, kalian nggak bisa naik jabatan gitu. Nah, gimana pelaksanaannya, bagaimana caranya gitu ya mengikuti diklat fungsional ataupun latsar, dan apa sih yang nantinya akan kita kerjakan gitu ya. Nah, untuk latsar ya itu nanti akan ada surat pemanggilan. Jadi surat pemanggilan peserta latsar itu wajib diselenggarakan oleh instansinya ya, dan pasti bakalan dipanggil gitu. Nah, kemudian dalam tahapannya itu ada dalam pelaksanaannya itu ada yang metodenya klasikal ya, tatap muka, ada juga yang hybrid, campuran ya antara tatap muka dan online. Jadi online dulu, nanti di 1 minggu terakhir itu biasanya klasikal. Nah, kemudian ada juga yang full online karena saat ini kan efisiensi anggaran ya, jadinya untuk diklat itu biasanya diselenggarakan full online. Saya nih kebagian full online nih waktu diklat fungsional. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada metodenya itu hybrid ya. Jadi online dulu, setelah itu nanti untuk 1 minggu terakhir di penguatan materi dan juga ujian seminar itu biasanya klasikal. Tetapi untuk tahun ini kita full online. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi esensi dari pembelajarannya sebenarnya teman-teman. Cuman metodenya saja ya yang membedakan gitu. Jadi sama untuk diklat fungsional juga seperti itu ya. Ada yang klasikal, ada yang hybrid, ada yang full online. Itu tergantung dari anggaran yang tersedia sih gitu katanya.
Nah, jadi kalau misalkan diselenggarakan full online, itu tahapannya apa aja? Yang pertama ada MOOC ya. MOOC kita belajar secara mandiri terlebih dahulu, nanti diberikan website yang ada materi-materinya, kemudian kita kerjakan tugas-tugasnya, kita merangkum dan sebagainya. Nah, kemudian barulah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kita nanti akan ada Zoom meeting dengan Widya Iswaranya gitu. Nah, setelah itu nanti ada kalau untuk di Latsar itu ada namanya aktualisasi ya, kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan pada masa pembelajaran, kemudian diterapkan di instansi, kemudian kita akan membuat laporan yang mana laporannya nanti akan diujikan atau diseminarkan, seminar di tahapan akhir untuk mendapatkan nilai yang nanti akan tertera pada sertifikat kelulusan Latsar. Begitu juga untuk diklat fungsional, kurang lebihnya sama tahapannya ya. Diawali dengan MOC, kemudian PJJ, kemudian implementasi di tempat kerja, membuat laporan, dan akhirnya outputnya itu adalah ujian seminar untuk mendapatkan sertifikat diklat fungsional. Begitu teman-teman. Nah, kalian pasti pengen dong aku bahas tentang tahapannya lebih detail lagi, lebih panjang lagi, ya kan? Tahapan-tahapannya apa aja. Tenang, nanti aku akan bikinin videonya kalau kalian komen mau di kolom komentar. Oke? Jangan lupa kalau misalnya kalian ngerasa ini video bermanfaat, tolong di-share ya. Kalau kalian pengen gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya, jangan lupa untuk di-follow, di-subscribe, di-like, di-komen, dibagikan. Thank you. Sampai jumpa kembali.